Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita bersyukur atas rahmat serta kasih sayang yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, dan berkat kebaikannya kita dapat berkumpul di acara yang berbahagia ini. Kemudian, tidak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan sahabat. Kaum muslimin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memberikan ceramah tentang kesantunan dalam berbicara. Karena pada hakikatnya, kesantunan berbahasa adalah etika kita dalam bersosialisasi di masyarakat dengan penggunaan bahasa dan pemilihan kata yang baik dengan memperhatikan di mana, kapan, dan kepada siapa. Dalam ayat Al-Quran, surat Al-Ahzab, ayat 70 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Hadis berkata baik. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fayaqul khairan aw liyasmut, yang artinya, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Selanjutnya, ada pengertian kesantunan dalam berbicara atau berbahasa. Kesantunan berbicara atau berbahasa adalah bertutur kata dengan menggunakan bahasa yang santun, halus, menghargai, serta menghormati lawan bicara. Apabila ia tidak terdengar memaksa atau angkuh, tuturan itu memberi pilihan kepada lawan. Tutur dan lawan tutur merasa tenang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan kesantunan atau santun adalah halus dan baik budi bahasanya dan tingkah lakunya, sabar, tenang, dan sopan. Kesantunan berbahasa atau berbicara tercermin dalam tata cara berkomunikasi lewat tanda verbal atau tata cara berbahasa. Ciri-ciri kesantunan dalam berbicara atau berbahasa. Ada beberapa hal yang harus dihindari oleh menggunakan bahasa dalam berkomunikasi agar tuturan yang disampaikan santun. Yang pertama, tidak mempermalukan lawan tutur, hindari kata bernada mengejek, menyepelekan, menghina, dan merendahkan lawan tutur. Yang kedua, tidak menyombongkan diri, membanggakan diri, atau memuji diri di hadapan lawan tutur. Yang ketiga, tidak menghina atau menjelek-jelekan milik orang lain, sehingga orang tersebut atau tidak senang. Dan yang keempat, tidak memaksakan lawan tutur untuk melakukan sesuatu. Dan yang terakhir ada tidak menunjukkan perasaan senang terhadap kemalangan yang dialami orang lain. Beberapa hal yang harus dilakukan oleh petutur agar tuturan santun. Yang pertama, membuat lawan tutur merasa senang. Yang kedua, menunjukkan persetujuan kepada lawan tutur. Yang ketiga, memberikan simpati kepada lawan tutur. Yang keempat, menggunakan kosakata yang secara sosial terasa lebih santun dan sopan. Dan yang terakhir, ada dalam meminta maaf, gunakan kata maaf yang disertai dengan penjelasan dan lebih santun lagi jika diawali dengan kata mohon. Pemilihan kata-kata oleh masyarakat akhir-akhir ini cenderung semakin menurun kesantunannya. Hal tersebut tampak pada ungkapan-ungkapan pada banyak kalangan dalam menyatakan pendapat dan perasaannya, seperti kita ketika berdemonstrasi ataupun rapat-rapat umum. Fenomena tersebut menunjukkan adanya penurunan standar moral, agama, dan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat itu. Ketidaksantunan berkaitan pula dengan rendahnya penghayatan masyarakat terhadap budayanya, sebab kesantunan berbahasa itu tidak hanya berkaitan dengan ketetapan dalam pemilihan kata ataupun kalimat.
Kesantunan itu berkaitan pula dengan pergaulan yang berlaku dalam masyarakat itu. Selanjutnya adalah penyebab utamanya. Penyebab utamanya adalah perkembangan masyarakat yang sudah tidak menghiraukan perubahan nilai-nilai kesantunan dan tata krama dalam suatu masyarakat. Pergaulan global dan pertukaran informasi juga membawa pengaruh pada pergeseran budaya, khususnya berkaitan dengan nilai-nilai kesantunan itu. Fenomena demikian menyebabkan para remaja dan anggota masyarakat lainnya gemang dalam berbahasa. Nilai-nilai kesantunan berbahasa dalam beragama juga merupakan salah satu kewajiban manusia yang bentuknya berupa perkataan yang lembut dan tidak menyakiti orang lain. Kesantunan dengan konsep kaulan karimah yang berarti ucapan yang lemah lembut, penuh dengan pemuliaan, penghargaan, pengagungan, dan penghormatan kepada orang lain. Berbahasa santun juga sama maknanya dengan kaulan ma'ruf yang berarti berkata yang sesuai dengan nilai-nilai yang diterima di dalam masyarakat penutur. Kesantunan berbahasa dalam komunikasi interpersonal era kaitannya dengan peraturan. Pertuturan yang dilakukan manusia merupakan tindak tutur, yaitu pandangannya mempertegas bahwa ungkapan suatu bahasa dapat dipahami dengan baik apabila dikaitkan dengan situasi konteks terjadinya ungkapan tersebut. Ada dua kaidah yang paling menentukan pola pergaulan dalam masyarakat, yaitu menghindari konflik dan membangun sikap hormat. Hidup rukun berarti menghilangkan tanda ketegangan dalam masyarakat atau pribadi-pribadi sebagai hubungan-hubungan sosial tetap kelihatan selaras dan baik-baik saja. Oleh karena itu, seorang penutur perlu memahami kesantunan berkomunikasi agar tidak menimbulkan konflik. Kesantunan berbahasa merupakan sebagian luar berbahasa yang mendukung keberhasilan penyampaian pesan atau berkomunikasi dengan baik. Meskipun konsep kesantunan cukup abstrak dan berbeda sesuai dengan pandangan masing-masing, secara sederhana dapat dikemukakan bahwa kesantunan berbahasa berkaitan dengan penghormatan atau penempatan seseorang pada tempat terhormat atau sekurang-kurangnya menempatkan seseorang pada tempat yang diinginkannya. Berbahasa santun seharusnya sudah menjadi suatu tradisi yang dimiliki oleh setiap orang sejak kecil. Apabila dibiarkan, tidak mustahil rasa kesantunan itu akan hilang sehingga anak itu kemudian menjadi orang yang arogan, kasar, dan kering dari nilai-nilai etika dan agama. Maka dari itulah, marilah kita bersama-sama menggunakan bahasa yang santun dan tidak bertutur kata yang buruk. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.